Pagi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dipimpin oleh KM. Silahkan KM-nya memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023 kita akan memulai pelajaran estimasi biaya konstruksi. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Adinda Putri, Agus, Ariska, Erik, Hermanto, Firmansyah, Fiska, Halimah, Saskia Nurmadani, Hadir. Ika Sapitri, hadir. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat ya? Jadi di pagi hari ini kita akan kembali mempelajari pelajaran estimasi biaya konstruksi di kelas 12 BPIB. Nah, sebelum memulai pelajaran, biar pada semangat, yuk semuanya bangun yuk kita yel-yel SMK terlebih dahulu. Masih pada bisa kan? Bisa ya? Yuk ayo bangun dulu. Siap bekerja, satu, mandiri, kreatif. Formasi Pengelolaan Lembaga Indonesia. Masih bisa ya? Yuk kita mulai jalannya ya. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Hebat. Yang bekerja. Siap bekerja. Santun, mandiri, kreatif. Salam vokasi. Vokasi buat kembangkan Indonesia. Jadi di hari ini kita akan mempelajari tentang KI KD yaitu 3.17 menerapkan prosedur pembuatan kurva S dan 4.17 membuat kurva S. Nah, materi ini berlanjut dari sebelumnya ya yang kita menghitung AHSP lalu estimasi dan sekarang kita akan melanjut ke materi untuk pembuatan kurva S. Dan untuk KKM-nya kita sudah tentukan yaitu adalah 75. Jadi kalau sampai ada yang nilainya di bawah itu, Ibu harapkan nanti remedial biar nilainya tercapai sesuai KKM. Bisa ya? Bisa. Untuk tujuan pembelajaran di hari ini, yang pertama adalah Ibu harapkan peserta didik dapat menganalisis langkah-langkah pembuatan kurva S pada proyek pembangunan melalui bagian Google Sheet yang sudah disediakan dengan tepat. Nomor 2, setelah melakukan nanti kita akan berdiskusi kelompok ya. Nah, Ibu harap peserta didik dapat berkolaborasi dalam membuat kurva S pada proyek pembangunan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, yang ketiga, Ibu harapkan setelah melakukan diskusi kelompok, nanti peserta didik dapat merancang kurva S pada spreadsheet nanti yang sudah disediakan. Nah, Ibu harap digunakan atau pengerjaannya dengan teliti. Dan yang terakhir, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat presentasi pembuatan kurva S di depan kelas dengan tepat. Jadi, Ibu harap tujuan pembelajaran ini bisa tercapai di pertemuan kali ini. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menyimak salah satu video. Nanti kalian boleh berpendapat seperti apapun. Yang penting kita lihat dulu videonya seperti apa.
Apa kira-kira? Tidak sesuai ekspektasi. Terus Gagal. proyek gagal. Kira-kira kenapa proyek tersebut bisa disebut gagal? Nah, ini ada banyak faktornya ya. Salah satunya mulai dari manajemen ekspektasi yang kurang baik, kemudian teknik perkiraan yang kurang, sumber daya yang tidak cukup, sampai bencana alam dan lokasi proyek serta penjadwalan yang tidak sesuai. Lalu bagaimana proyek yang sukses? Nah, banyak juga proyek yang sukses, faktor-faktornya yang pertama tentunya adalah sumber daya yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian perencanaan dan penggunaan dana yang baik, nah itu hubungannya dengan RAB ya. Kemudian ketiga, kesesuaian performa yang diharapkan. Yang keempat, tidak ada perubahan kebijakan selama proyek berlangsung. Yang kelima, lokasi proyeknya itu tepat. Dan yang terakhir, ini yang hubungannya dengan pembuatan kurva S ya, yaitu adalah penjadwalan dan pengalokasian waktu yang baik. Nah, proyek gagal itu hubungannya banyak sekali penyebabnya. Salah satunya adalah yang akan kita pelajari, yaitu mengenai tentang penjadwalan atau time schedule. Time schedule itu sangat erat kaitannya dengan pembuatan kurva S. Kalau begitu kita simak dulu materinya, dan ini bisa kalian akses di Google Sheet belajar bangunan. Nah, silahkan kita bisa belajar di Google Sheet ini. Ibu sudah taruh materi dan video pembelajarannya. Kita akses bareng-bareng ya. Sudah bisa buka situs belajar bangunan semua ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kurva F. Kalian bisa langsung scroll ke bawah atau kita simak bareng-bareng tentang materi pembuatan kurva S. Silakan disimak dulu videonya bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Venalazen, Guru Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 1 Balongan, Indramayu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang menerapkan prosedur pembuatan kurva S pada mata pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi kelas 12 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Dalam pembuatan kurva S, salah satu hal yang penting adalah penjadwalan atau time schedule. Time schedule sendiri adalah pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga didapatkan hasil yang optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Kurva S sendiri adalah sebuah grafik yang dikembangkan oleh Warren T. Hannum atas dasar pengamatan terhadap sejumlah besar proyek sejak awal hingga akhir proyek. Kurva S dapat menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot pekerjaan yang direpresentasikan sebagai persentase kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. Kurva S berbentuk gambaran diagram persen kumulatif biaya yang diplot pada suatu sumbu koordinat di mana sumbu absis atau X menyatakan sepanjang masa proyek dan sumbu Y menyatakan nilai persen kumulatif biaya selama masa proyek tersebut. Tujuan penggunaan kurva S yang pertama bagi kontraktor sebagai dasar untuk membuat tagihan pembayaran ke pemilik proyek. Sedangkan bagi owner adalah sebagai dasar pemantauan progres pekerjaan fisik di lapangan yang selanjutnya sebagai dasar pembayaran ke kontraktor. Menurut Warren T. Hannum sendiri, aturan yang harus dipenuhi dalam membuat kurva S adalah yang pertama, pada seperempat waktu pertama, grafiknya naik landai sampai 10%. Yang kedua, pada setengah waktu, grafiknya naik terjal mencapai 45%. Yang ketiga, pada saat 3/4 waktu terakhir, grafiknya naik terjal mencapai 82%. Dan yang keempat, waktu terakhirnya, grafiknya naik landai hingga mencapai 100%. Langkah-langkah untuk pembuatan kurva S sendiri, yaitu yang pertama, menyusun jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Lihat pada tabel RAB. Yang kedua, menghitung biaya masing-masing jenis kegiatan untuk menentukan bobot masing-masing.
Yang ketiga, menghitung bobot total jenis tiap kegiatan tiap satuan waktu pelaksanaan. Yang keempat, merencanakan waktu pelaksanaan masing-masing jenis kegiatan saat mulai dan selesai kegiatan untuk menggambarkan bar chart. Yang kelima, menggambarkan kurva penyelesaian pekerjaan mulai dari awal waktu pelaksanaan hingga selesai. Rumus untuk bobot pekerjaan yaitu harga pekerjaan dibagi harga total pekerjaan dikali 100%. Nah, dari video yang sudah kita tonton tadi, materi tentang kurva S, Ibu harap kita bisa membentuk kelompok terdiri dari 6-7 orang per kelompoknya untuk bersama-sama kita membuat kurva S yang sudah ada di situs belajar bangunan ya. Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan kelompoknya, lalu tinggal buatlah kurva S di dalam bentuk spreadsheet. Untuk langkah pengerjaannya, Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya dan pengerjaan ini dilaksanakan selama 40 menit. Silakan untuk saat ini duduknya berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Di sini Ibu ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, silakan nanti dituliskan nama anggotanya, kelas, dan nama kelompoknya. Nah, untuk pengerjaannya kita kerjakan selama 40 menit. Setelah 40 menit, kalian bisa mempresentasikannya di depan. Bisa? Saya Ibu bagikan dulu. Silakan yang sudah mendapatkan LKPD bisa langsung mengerjakan. Kenapa kamu tidak bisa bawa pulpen? Padahal kamu kan seorang siswa. Lupa, Bu. Kalau lupa enaknya diapain, dihukum apa bagaimana? Dihukumnya gimana kira-kira? Hafalin yel-yel aja ya. Iya, Bu. Nah, kalau misalnya sudah menanggalkan yel-yel, baru Ibu kasih pinjam pulpennya. Silakan, ayo Krisna. Kita kasih semangat untuk teman kita ini membacakan yel-yel. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Siap bekerja, santun, mandiri, kreatif. Salam vokasi, kuat, kuatkan Indonesia. Oke, jangan diulang lagi ya. Ini Ibu pinjemin untuk kamu mengerjakan. Silakan.
sudah 40 menit. Bagi yang sudah selesai, bisa langsung kita presentasikan bersama-sama. Oke, silakan untuk kelompok yang sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kurva S kami. Saya sendiri, Seli Sena. Kurva S adalah sebuah jadwal pelaksanaan yang disajikan dalam bentuk tabel dan bagan menyerupai huruf S. Caranya, uraian pekerjaan sama dengan bentuk pekerjaan dibagi periode kegiatan. Di sini hasil dari kurva S kami. 1. Pada seperempat waktu pertama, grafiknya naik landai sampai 10%. Pada setengah waktu, grafiknya naik terjal mencapai 45%. Pada saat 3/4 waktu terakhir, grafiknya naik terjal mencapai 82%. Waktu terakhirnya, grafiknya naik landai hingga mencapai 100%. Itu saja presentasi dari kami. Terusnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk teman kita yang sudah. Silakan kelompok 2 sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nurmadani dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kurva S. Dan ini namanya kurva S adalah sebuah grafik yang dikembangkan oleh Warren T. Bonum atas dasar pengamatan terhadap sejumlah besar proyek sejak awal hingga akhir proyek. Kurva S dapat menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan rumus pekerjaan yang direfleksikan sebagai presentase kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. Setelah mendapatkan bobot kegiatan, selanjutnya adalah membuat tabel bar chart dan kegiatan yang didistribusikan ke setiap periode kegiatan. Pendistribusian kegiatan dapat dihitung dengan rumus uraian pekerjaan sama dengan bobot pekerjaan dan periode kegiatan. Untuk hasil yang di sininya bisa boleh dijelaskan? Waktu dan rumus pekerjaan yang direfleksikan sebagai presentasi kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. Setelah mendapatkan bobot kegiatan, inilah hasil kurva S dan tabel yang sudah ada, yang berbentuk huruf S. Oke, kalau gitu kita beri aplaus untuk kelompok yang sudah maju. Dari hasil presentasi yang sudah kalian bawakan tadi, Ibu sudah menilainya langsung dan Ibu ingin memberikan reward kepada kelompok terbaik yang sudah maju ke depan. Nah, untuk kelompok terbaik yaitu Ibu berikan ke kelompok 1. Silakan boleh maju ke depan. Menjelaskannya Ibu secara jelas. Ibu berikan sedikit hadiah, tapi tolong jangan dinilai dari nominalnya ya. Semoga ini bisa berguna untuk kalian. Silakan diterima. Nah, kita beri apa lagi untuk kita. Kembali ke tempat masing-masing. Oke, setelah tadi kita melakukan presentasi ya, Ibu ingin mengetes kemampuan kalian apakah materi yang sudah kita kerjakan tadi sudah paham atau belum dengan cara mengerjakan soal melalui Google Form. Silakan linknya bisa langsung di QR code saja. Nanti silakan dikerjakan dengan teliti.
diberikan? Tidak. Apakah hasilnya sesuai keinginan kalian? Tidak. Ada yang bagus? Ada? Tidak. Ada yang nilainya kecil? Ada. Ada. Nanti kalau nilainya kecil, silakan nanti bisa mengikuti remedial setelah ini ya, atau nanti bisa dibenarkan di pertemuan berikutnya. Ya. Setelah ini Ibu ada jurnal refleksi. Jadi tolong sama-sama diisi ya. Jurnal refleksi ini berisikan tentang bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran hari ini. Boleh diisi sejujur-jujurnya. Kalau lagi capek, lapar, kesel, senang, itu silakan diisi sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Setelah kalian melakukan penilaian, jadi hari ini kita sudah mengerjakan berbagai macam kegiatan ya. Mulai dari kita menonton video, terus kita mengamati materi, kemudian kalian berdiskusi dan juga membuat kurva S serta melakukan penilaian dan refleksi. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini? Kalau tidak ada berarti semuanya paham ya tentang bagaimana pembuatan kurva S. Kalau kurva S itu nanti akan bergunanya ketika kalian melaksanakan perhitungan, terutama di manajemen proyek. Jadi kalau suatu hari kalian sudah bekerja, sudah lulus dan bekerja di bidang proyek, kemudian terjun di bagian manajerial, nah kurva S itu berguna untuk kalian mendata proyek tersebut apakah sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Nah, untuk materi berikutnya berarti kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat laporan pekerjaan di lapangan. Dan kurva S ini materinya bisa berlanjut ke pertemuan berikutnya. Kalau misalnya merasa kebingungan, terus masih pengen penasaran sama materi yang Ibu ajarkan tadi, bisa dibuka-buka lagi di rumah. Jadi tidak merasa kesulitan. Nanti Ibu berpesan setelah selesai, tolong kursinya dikembalikan lagi dan laptopnya silakan boleh ditutup ya. Dari sekarang boleh dimatikan dulu boleh. Nah, nanti tolong kursinya dikembalikan seperti semula. Kalau begitu, untuk pertemuan hari ini kita tutup terlebih dahulu. Kita tutup dengan berdoa bersama ya. Mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.